Atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Agnes Sintaro Saliman Bait, kelas A semester 3 Sosiologi. Saya akan menjelaskan tentang tugas 1 metode penelitian sosial yang dalam bahasa Inggrisnya Doing Research Real in the World, yang sudah diterjemahkan menjadi melakukan penelitian di dunia nyata, yang ditulis oleh David E. Gray. Menurut pemahaman saya, globalisasi semakin hari semakin memuncak, membuat banyak perubahan baik dalam perubahan yang positif maupun juga dalam perubahan yang negatif. Perubahan-perubahan positif tersebut dikembangkan menjadi organisasi-organisasi yang modern atau organisasi-organisasi industrial di mana mampu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat atau mensejahterakan masyarakat dan juga mampu menggali potensi pribadi. Selanjutnya juga kita bisa lihat bahwa di dalam dunia nyata yang dikatakan oleh banyak orang, dunia nyata itu hanya mencakup rumah sakit, dunia nyata mencakup sekolah, mencakup perguruan tinggi maupun universitas. Namun bukan hanya itu saja, dunia nyata juga mencakup tentang layanan-layanan lokal, juga bisa mencakup fasilitas, toko, bengkel, dan lain sebagainya. Selanjutnya juga kita masuk dalam teori. Teori itu berkaitan tentang suatu konstruk atau suatu jalan pikiran, suatu konsep, suatu definisi, suatu proposisi yang dimana menjelaskan tentang fenomena-fenomena yang berkaitan dengan variabel yang saling berkaitan dan dalam penelitian seperti itu. Selanjutnya juga menurut Kerlinger terdapat sifat teori. Jadi sifat teori itu dimana menghubungkan antara teorinya dan juga menghubungkan tentang contoh praktis dalam kehidupan. Jadi praktek-praktek dan teorinya itu harus berkesinambungan dalam kehidupan sehingga mampu bermanfaat seperti itu. Selanjutnya juga kita bisa lihat bahwa dalam penelitian itu membutuhkan topik. Pertanyaannya, topik seperti apa yang harus kita buat? Topik yang harus kita dapat itu topik yang didapat setelah akhir dari program studi kita atau akhir dari masalah yang kita kaji dalam lingkungan. Dan pertanyaannya, topik yang mana yang bagus? Topik yang bagus itu topik yang mampu mengembangkan wawasan kita untuk kita mampu menganalisisnya secara luas dan secara spesifik seperti itu. Jadi mampu untuk mengasah kemampuan kita menganalisis, melihat secara kritis, logis, dan sistematis seperti itu. Selanjutnya juga kita bisa melihat bahwa dalam membuat topik itu kita harus membuat catatan-catatan kecil, kita harus banyak-banyak membaca, literatur itu harus diperlukan ya. Kita harus banyak membaca, selanjutnya juga kita harus melihat dari internet, buku-buku, pengalaman seperti itu. Selanjutnya juga kita bisa melihat bahwa saat buku-buku juga yang dalam perpustakaan ada syarat-syaratnya yang menunjukkan bahwa buku-buku itu dapat dibeli atau dipinjam, yaitu harus buku-buku yang memiliki judul yang betul atau yang benar, daftar pustaka, kata pengantar, pendahuluan, pembahasan yang benar-benar sesuai dengan tema atau judul buku tersebut. Seperti itu. Selanjutnya ada beberapa hal yang harus dihindari saat kita membuat topik kita, yaitu topiknya tidak boleh terlalu besar atau tidak boleh terlalu luas. Contohnya saya meneliti tentang miras di kota Kupang, khususnya anak-anak remaja. Kalau kota Kupang itu terlalu luas. Kalau saya mengambilnya sampel yang kecil, contohnya miras yang terjadi di kalangan remaja SMA Negeri 1 Kupang, seperti itu lebih spesifik. Jadi semakin spesifik kita semakin mampu atau semakin mudah untuk menganalisisnya. Jadi kita menganalisisnya bisa secara berturut-turut atau secara sistematis, logis, agar kita bisa mendapat hasil dari penelitian kita itu secara baik dan mampu dibuktikan, bahkan mampu diuji oleh peneliti lain seperti itu. Selanjutnya kita bisa tahu bahwa dalam penelitian itu terdapat dua penalaran, yaitu penalaran deduktif dan induktif. Deduktif itu berkaitan dengan umum ke khusus dan induktif itu berkaitan dengan khusus ke umum. Selanjutnya ada ontologi dan epistemologi. Ontologi itu berkaitan dengan hakikat ada sebagai sesuatu yang dapat diamati, ada sebagai sesuatu yang dapat diindrai, dan ada sebagai sesuatu yang dapat dibuktikan. Selanjutnya ada epistemologi. Epistemologi itu berkaitan dengan bagaimana atau dimenyatakan konsep cara apa yang atau metode apa yang kita gunakan supaya kita bisa
melakukan penelitian secara baik. Jadi metode ilmiah itu harus kritis, logis, sistematis, empiris, dan lain sebagainya kita bisa baca. Selanjutnya juga kita bisa melihat bahwa ada yang namanya dengan penelitian analisis. Jadi bagaimana kita menganalisis, kita memilah, kita mengkajinya secara baik. Contohnya kita memiliki sampel. Contohnya saya seperti tadi kita menggunakan contoh bahwa penggunaan atau miras di kalangan remaja khususnya SMA Negeri 1 Kupang. Berarti kita harus sampelnya itu kan SMA Negeri 1 Kupang. Tapi kita harus maksud saya yaitu populasi. Selanjutnya sampelnya itu berarti saya ingin mengambil kelas mana? Kelas 10, kelas 11, atau kelas 12. Selanjutnya juga jurusan apa? Jurusan IPA, IPS, ataupun bahasa. Selanjutnya dalam kelas juga saya harus mengkaji atau memilih lagi lebih khusus atau lebih spesifik perempuannya, laki-lakinya yang umuran berapa, seperti itu. Selanjutnya juga di dalam penelitian ada juga yang observasi, penelitian untuk yang mengamati di dalam lapangan, di mana dia turun langsung dalam lapangan untuk mengamati kondisi apa yang sedang terjadi dan bagaimana dengan lingkungannya sekarang dan upaya apa yang ia harus pikirkan atau ia harus buat untuk memecahkan masalah tersebut, seperti itu. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan penelitian eksperimental. Penelitian eksperimental itu penelitian yang menggunakan penalarannya deduktif dari umum ke khusus. Jadi dari umum ke khusus tersebut melahirkan penelitian yang harus objektif, penelitian yang harus kritis, penelitian yang kebenarannya itu harus sah atau valid, atau penelitian yang mampu dibuktikan kebenarannya, seperti itu. Selanjutnya juga kita bisa melihat bahwa di dalam penelitian itu kita harus membutuhkan metode atau media. Jadi medianya itu ada dua, media secara tatap muka ataupun media yang secara media massa, yaitu media telepon. Jadi kita harus mengetahui secara baik dan secara kritis keuntungan atau kelebihan dari metode yang digunakan tersebut atau media yang digunakan. Apakah media telepon itu bagaimana kekurangan kelebihannya kita harus tahu, ataupun kita menggunakan metode tatap muka itu bagaimana kelebihan dan kekurangannya, seperti itu. Selanjutnya juga kita bisa melihat bahwa dalam peneliti itu kita tidak boleh menggunakan perspektif atau pemikiran kita. Contohnya seperti saya tidak boleh beranggapan bahwa miras di kalangan remaja SMA Negeri 1 Kupang itu semua laki-lakinya itu miras, atau ada juga perempuan beberapa. Tidak boleh seperti itu. Saya harus meneliti secara baik dan secara kritis, logis, dan sistematis agar kebenaran atau hasil yang saya ungkapkan itu dapat dipercaya oleh orang-orang atau oleh peneliti lain, seperti itu. Selanjutnya juga di dalam penelitian itu membutuhkan logika. Jadi yang pertama itu membuat pengertian atau definisi, kemudian membuat putusan. Selanjutnya juga kita membuat kesimpulan, seperti itu. Selanjutnya di dalam penelitian juga bagaimana kita melihat ekspresi atau apresiasi dari orang yang ingin kita wawancara, orang yang ingin kita teliti. Apakah kita menggunakan pertanyaan-pertanyaan itu seperti apa dan lain sebagainya. Itu kita harus memilah dan melihatnya secara baik, seperti itu. Dan ada juga penelitian yang berdasarkan kualitatif dan juga kuantitatif. Kualitatif itu langsung turun ke lapangan dan hasilnya itu dari belakang atau dibuat setelah penelitian. Selanjutnya kuantitatif itu harus kita rancang dulu hasilnya baru kita turun ke lapangan. Jadi itu dua-duanya itu, contohnya kualitatif dan kuantitatif, juga memiliki kelebihan maupun kekurangan, seperti itu. Selanjutnya kita juga bisa lihat bahwa di dalam penelitian membutuhkan juga desain produk. Desain produknya seperti apa? Desain produk itu bagaimana kita menjelaskan secara kritis dan tanggap, yaitu bagaimana kita menjelaskan apa, siapa, di mana,
kapan, bagaimana, untuk apa, dan lain sebagainya. Dan kita juga harus mengetahui dampak dan resiko apa yang saat kita mewawancara atau saat kita meneliti di lingkungan tersebut. Kita harus banyak-banyak berbaur atau bergaul dengan lingkungan tersebut, seperti itu. Jadi bukan kita datang kita langsung tanya orang, oh begini begini begini, tetapi tidak, kita harus mengambil sampelnya dan bagaimana kita harus menelitinya secara baik. Karena ada beberapa daerah, contohnya dalam penelitian, ada beberapa daerah yang adatnya, kebiasaannya itu berbeda sekali. Jadi jika adat dan kebiasaannya berbeda, otomatis kita harus ikut. Namun kita ikut itu juga kita meneliti, jangan ada yang mengikutinya secara langsung atau ada yang mengikutinya secara seluruhnya, ada yang mengikutinya setengah saja, seperti itu. Dan agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan, maka kita harus menggunakan metode-metode yang baik. Kita harus meneliti yang baik, bagaimana kita mengumpulkan data, kita verifikasi data, kita menguji data, dan akhirnya kita mendapat data atau hasil yang sesuai dengan di lapangan, sesuai dengan kenyataan, seperti itu. Jadi hendaknya kita yang akan meneliti, hendaknya kita menelitinya secara baik, jangan menggunakan perspektif kita, namun banyak-banyak membaca buku, banyak-banyak melihat dari internet maupun melihat dari pengalaman, dan bagaimana kita bisa peka atau kita bisa tanggap kritis, logis, dan sistematis untuk dapat memilah-milah, untuk dapat mengkaji semuanya dengan baik. Mungkin itu saja, demikian hasil video saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih dan kiranya video saya dapat bermanfaat.